Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah melemah dan memperdalam koreksi di atas level 17.900-an di perdagangan Kamis. Dikutip dari Tarte hingga Kamis siang tadi rupiah melemah tipis di 0,09% di 17.946 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,14% di level 17.925 per dolar Amerika. Namun pasca pembukaan, rupiah berbalik melemah hingga ke 17.967 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi terpantau melemah tipis di 0,05% ke level 99,896. Dolar Amerika melemah tipis namun berada stabil di level atas setelah data inflasi konsumen Amerika menunjukkan kenaikan tertinggi dalam 3 tahun terakhir di Mei. Inflasi konsumen Amerika Serikat meningkat dengan laju tercepat dalam 3 tahun terakhir seiring perang Iran yang mendorong kenaikan harga bensin dan produk energi lainnya. Meski demikian, realisasi tersebut masih sesuai dengan ekspektasi ekonom sehingga belum banyak mengubah peluang kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini. Namun ekspektasi kenaikan suku bunga dapat terjadi di Oktober masih cukup kuat. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.991 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.763 rupiah, pound sterling di 24.069 rupiah dan yen Jepang di 112,07 rupiah. Ke informasi komoditas, harga emas melanjutkan pelemahan usai serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran. Harga minyak dunia melonjak 2 dolar Amerika setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan tambahan Amerika. Sementara harga batubara kembali menanjak, dibayangi lonjakan harga minyak dan masih tingginya permintaan. Harga emas dunia kembali melemah di perdagangan Kamis waktu Asia dan menyentuh level terendah dalam lebih dari 6 bulan terakhir. Tekanan harga logam mulia meningkat setelah serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran di Rabu malam waktu setempat. Hal ini memicu lonjakan harga minyak serta meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap inflasi dan suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama. Mengutip Reuters, harga emas spot turun 0,2% di 4.063,87 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya emas sempat menyentuh level terendah sejak 21 November 2025. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 2 dolar Amerika per barel di perdagangan Kamis pagi waktu Asia setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan tambahan yang dilancarkan Amerika terhadap sejumlah target di wilayah Iran. Serangan tersebut menjadi bagian dari eskalasi terbaru konflik yang beresiko memicu kembali perang terbuka antara kedua negara setelah gencatan senjata Rabu di awal April lalu. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 2,47% di 95,4 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat menguat 2,89% ke level 92,63 dolar Amerika per barel. Harga batu bara menanjak di tengah kembali panasnya harga minyak dan kenaikan permintaan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di perdagangan Rabu waktu setempat ditutup di posisi 148,00 dolar Amerika per troy ounce, naik 0,72% setelah di sesi sebelumnya anjlok 2,26%. Kenaikan harga batu bara ditopang permintaan di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah mulai mengubah peta energi Asia. Diketahui sekitar 20% perdagangan LNG dunia melewati Selat Hormuz. Kondisi ini menyebabkan gangguan pasokan LNG dari kawasan Teluk terutama Qatar, membuat sejumlah negara Asia kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga pasokan listrik. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana minyak WTI menguat di 0,27% di level 90,27 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,77% di 17.604 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,44% di 4.114 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,73%
di Rp4.612 Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Laju pelemahan sudah mulai terbatas pemirsa ketika secara intraday indeks harga saham gabungan sempat melemah dalam ke level 5.784,506. Posisi saat ini melemah di 0,26% di level 5.888,881. Dibuka di zona merah pada pagi tadi, melemah di 5.899,265, kemudian berbalik menguat cukup signifikan menembus ke level psikologis 6 ribuan dengan intraday tertinggi hari ini di 6.010,488. Ini merupakan salah satu pencapaian cukup baik dari indeks harga saham gabungan pemirsa karena diketahui dalam beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir indeks harga saham gabungan masih berada di level bawah ketika koreksi dalam indeks harga saham gabungan terus berlanjut. Saham-saham yang hari ini mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari BBCA hari ini berbalik menguat di 3% setelah sempat tertekan ke 5.550 secara intraday. Kemudian juga ada Telkom melaju kencang di 4%, 2930, dibayangi sentimen buyback dan juga pembagian dividen tahun 2025, Jumbo pemirsa, kemudian juga ada Unilever menguat di 2%. Dan selanjutnya energi hari ini juga melaju di 3%, BBNI juga berbalik menguat di 2,32%. Saham-saham dari konglomerasi Raja bertahan di zona hijau di 3640. Kemudian juga saham-saham yang hari ini menjadi pemberat juga datang dari saham-saham konglomerasi terdiri dari ada Bumi melemah di 2,78%, PTRO melemah di 2,87%, Brand tertekan di 3,79%, Tins melemah dalam di 5%, 3170, BRPT juga melemah di 5% di 1665, Aman tertekan dalam 6% di 3090, DSSA hari ini juga kembali koreksi dalam untuk DSSA dan di level 735, cuan hari ini tidak cuan melemah di 7% pemirsa dan juga ada saham Dewa melemah di 2,73%, perbankan Big Cap BBRI melemah di 0,69% dan BMRI melemah di 0,70%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.